Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 20030050077 sebagai moderator di kelompok 2 ilmu manajemen. Alangkah baiknya sebelum kita memulaikan presentasi di sore hari ini, lebih baiknya kita melafazkan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, di kelompok 2 ini kami akan menjelaskan tentang 3 pembahasan. Yang pertama itu wewenang, yang kedua itu delegasi, yang ketiga itu desentralisasi. Yang pertama wewenang yang akan dijelaskan oleh Misbah Al-Janingsi. Yang kedua tentang delegasi yang akan dijelaskan oleh Ismi. Yang ketiga tentang desentralisasi yang akan dijelaskan oleh Juliartiningsi. Dan yang terakhir itu kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh Azrat Al-Ashikin. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, kita beri kesempatan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan tentang wewenang. Kepada pemateri pertama, disilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang. Wewenang adalah hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan agar tercapai tujuan tertentu. Ada 2 pandangan yang saling berlawanan mengenai wewenang, yaitu teori formal dan teori penerimaan. Menurut teori formal, wewenang dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang tersebut diberi, dilimpahi, atau diwarisi hal tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Pandangan klasik ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber ke bawah, terakhir maksudnya, di mana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya teori penerimaan. Menurut teori penerimaan atau acceptance theory of authority berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi atau influensi, bukan yang mempengaruhi atau influencer. Jadi, wewenang tergantung pada penerima atau receiver yang memutuskan untuk menerima atau menolak. Dan wewenang ini berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang kekuasaan. Menurut Sukanto RNT Hanihandoko, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya berbeda. Apabila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Menurut Amitai et Ziano, seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku adalah hasil dari kekuasaan posisi, kekuasaan pribadi, ataupun gabungan dari keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber kekuasaan dari manajerial. Ada 6 sumber kekuasaan dari manajerial ini, yaitu yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Berasal dari jumlah balas jasa positif, yakni seperti uang, perlindungan, perkembangan karir, dan lain-lain, yang diberikan kepada pihak penerima untuk melakukan perintah atau persyaratan lainnya. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan ini berdasarkan dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman seperti dipecat, ditegur, dan lain-lain akan diterima apabila mereka tidak melaksanakan perintah pemimpin. Yang ketiga, kekuasaan sah. Kekuasaan sah ini berkembang dari nilai-nilai intern dalam mengemukakan bahwa seorang pemimpin mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahan. Yang keempat adalah kekuasaan pengendalian informasi atau control of information power. Kekuasaan pengendalian informasi ini berasal dari pengetahuan di mana orang lain tidak mempunyai pengetahuan tersebut dan digunakan dengan pemberian atau pemahaman informasi yang dibutuhkan. Yang kelima adalah kekuasaan panutan atau referent power. Identifikasi orang-orang dengan seorang sebagai panutan atau simbol.
Yang keenam adalah kekuasaan ahli atau expert power, yaitu hasil dari keahlian atau ilmu pengetahuan seorang pemimpin dalam bidangnya di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh. Pengaruh atau influence adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan mengawasi dan menghukum, pemilikan informasi lebih lengkap ataupun penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Proses pengaruh tergantung pada 3 unsur, yaitu pihak yang mempengaruhi, metode mempengaruhi, dan pihak yang dipengaruhi. Sekian. Alhamdulillah, pemateri yang pertama sudah menjelaskan tentang wewenang. Sekarang kita beri kesempatan lagi kepada pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang delegasi. Untuk pemateri kedua, dipersilakan. Delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana seorang manajer mengalokasikan wewenangnya terhadap orang-orang yang melapor kepadanya. Ada beberapa alasan dilakukannya pendelegasian. Yang pertama itu adalah memungkinkan manajer untuk mencapai suatu tujuan lebih efisien dibandingkan dengan dikerjakannya secara sendiri. Yang kedua adalah proses pendelegasian dari seorang atasan kepada seorang bawahan itu sangat penting untuk mencapai suatu tujuan secara efisien. Yang ketiga adalah delegasi memungkinkan seorang manajer untuk melakukan atau menggunakan tenaganya itu di dalam tugas yang lebih penting. Yang keempat adalah pendelegasian memungkinkan karyawan atau bawahan akan lebih berkembang dan secara tidak langsung akan menjadi suatu motivasi bagi seorang manajer itu atau belajar dari kesalahan sebelumnya. Setelah kita membahas tentang alasan dilakukannya pendelegasian, sekarang kita akan membahas beberapa alasan kegagalan dalam melakukan pendelegasian oleh manajer. Yang pertama adalah manajer merasa akan mendapatkan hasil yang lebih apabila dia menetapkan keputusan secara sendiri-sendiri. Artinya tanpa ada pendelegasian atau bantuan dari pihak bawahannya. Yang kedua itu adalah ketakutan atau kekhawatiran seorang manajer terhadap risiko atau segala konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh bawahan-bawahannya setelah dilakukan pendelegasian. Yang ketiga adalah manajer akan takut tersaingi oleh hasil kerja dari bawahan-bawahannya dan itu akan mengakibatkan reputasi atau kinerjanya akan menurun. Yang terakhir adalah manajer yang kurang dalam kemampuan manajerial sehingga kurang mampu dalam mengolah pendelegasian terhadap bawahan. Selanjutnya, pemateri ketiga, dipersilakan. Sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, pengertian dari sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Maksudnya di sini adalah semua keputusan dan tindakan yang penting di tingkat bawah tunduk pada persetujuan atasan. Sentralisasi adalah sebuah otoritas yang sistematis dan konsisten di titik pusat dalam organisasinya. Contoh sentralisasi sendiri bisa dalam keputusan wewenang politik, manajemen maupun administrasi. Contoh wewenang dalam bidang politik adalah penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sementara desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas dan pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Maksudnya di sini di mana desentralisasi memberi tanggung jawab dan kekuatan yang lebih besar kepada tingkat bawah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan. Atau dapat juga desentralisasi kita sebut dengan pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, pembiayaan, dan pengelolaan fungsi-fungsi publik tertentu dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya ke unit-unit lapangan dari lembaga pemerintah. Contoh dari desentralisasi.
Contoh desentralisasi adalah memberikan tanggung jawab dan kekuatan yang lebih besar kepada karyawan di bawahnya untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan. Manajer umum perusahaan bertanggung jawab untuk menerima cuti untuk seluruh karyawan. Manajer umum mendelegasikan pekerjaan ini kepada manajer HRD personalia yang sekarang bertanggung jawab untuk menerima cuti karyawan. Dalam situasi ini telah terjadi pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh manajer puncak tersebut, manajer umum. Di sisi lain, atas permintaan manajer HRD personalia, jika manajer umum mendelegasikan wewenang ini kepada semua kepala departemen di semua tingkatan, dalam situasi ini desentralisasi telah terjadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya derajat desentralisasi. Penentuan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, filsafat manajemen. Sangat banyak manajer puncak yang sangat otokratik dan menginginkan pengawasan pusat yang kuat dapat mempengaruhi ketersediaan manajemen untuk mendelegasikan wewenangnya. Seperti contoh tadi yang manajer umum yang menyuruh bawahannya untuk mendeklarasikan cuti dari manajer HRD tersebut, yang mendeklarasikan cuti kepada manajer HRD personalia yang bertanggung jawab untuk menerima cuti karyawan. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Organisasi tidak mungkin efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada suatu atau beberapa manajer puncak saja. Suatu organisasi yang tumbuh semakin besar dan kompleks ada kecenderungan untuk meningkatkan desentralisasi. Begitu juga tingkat pertumbuhan yang semakin cepat dan yang akan memaksa manajemen meningkatkan delegasi wewenang. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Strategi organisasi akan mempengaruhi tipe pasar, lingkungan, teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. Faktor-faktor ini selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang keempat, penyebaran geografis organisasi. Pada umumnya, semakin menyebar satuan-satuan organisasi secara geografis, organisasi akan cenderung melakukan desentralisasi karena pembuatan keputusan akan lebih sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Yang kelima atau yang terakhir, tersedianya peralatan pengawasan yang efisien. Organisasi yang kekurangan peralatan efektif untuk melakukan pengawasan satuan-satuan tingkat bawah akan cenderung melakukan desentralisasi bila manajemen tidak dapat dengan mudah memonitor pelaksanaan kerja bawahan, yang dimana sentralisasi sendiri sentralisasi sendiri mengambil keputusan ada di pusat beberapa tangan. Semua keputusan dan tindakan ini penting di tingkat bawah tunduk pada persetujuan atasan. Sentralisasi bisa merupakan sebuah otoritas yang sistematis dan konsisten di titik pusat dalam organisasi. Alhamdulillah, ketiga pemateri sudah menjelaskan dan sekarang bahagian kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh Azratal Ashikin. Untuk Azratal Ashikin, dipersilakan. Dari penjelasan teman-teman tadi, dapat kami simpulkan bahwa wewenang adalah hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, tentu ada wewenang yang dimiliki oleh pemimpin atau manajer. Mereka mempunyai wewenang untuk mengatur dan menata bawahannya agar tujuan perusahaan atau organisasi tercapai. Proses pelimpahan tugas atau wewenang dari atasan kepada bawahan disebut delegasi. Seorang manajer atau pemimpin yang pandai mendelegasikan wewenang atau tugasnya kepada orang di bawahnya, maka ia adalah manajer atau yang baik
dan memudahkan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan. Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi yang lebih rendah agar permasalahan yang paling kecil hingga paling besar di dalam perusahaan atau organisasi dapat diselesaikan. Untuk penjelasan materi sudah dijelaskan dan kesimpulannya sudah dibacakan. Untuk para audiens atau pendengar diskusi atau presentasi pada kali ini, boleh bertanya dan kami membuka sesi pertanyaan bebas sampai kalian paham, dan sesi sanggahan juga ada. Boleh menyanggah dan boleh bertanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.